Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari Jabir bin Abdullah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Banyak orang yang hadir ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah SAW memegang telinga anak kambing yang cacat telinganya tersebut. Lalu berkata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini dengan harga 1 dirham? Mereka pun menjawab, tidak mau wahai Rasulullah, walaupun dengan harga murah kami tidak mau. Kemudian Rasulullah SAW mengulang lagi pertanyaannya, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini? Dengan tegas mereka pun berkata,
tidak mau wahai Rasulullah, walaupun itu hidup akan tetapi cacat telinganya, apalagi sudah menjadi bangkai atau cacat telinganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sebuah nasihat. Sesungguhnya dunia ini lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata beliau, dunia ini lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Jika engkau berada pada pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Jika engkau berada pada sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakanlah waktu benar-benar bermanfaat dalam kehidupanmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Hadis surat Muslim. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka itu pesan Rasulullah SAW, jika kau berada pada pagi hari, jangan menunggu sore hari. Jika kau berada pada sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakan waktu benar-benar bermanfaat dalam kehidupanmu. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga hidupmu sebelum datang kematianmu. Di kampung kita jemaah sekalian, kita kehilangan 2 orang pemuda yang masih muda. Orang soleh, ahli masjid, akhlaknya mulia. Hendra Aprilianto menjaga lisannya. Kami sahabatnya kehilangan dengan beliau. Segar bugar jamaah sekalian. Akan tetapi inilah yang namanya maut, yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap hidup manusia ada ajalnya. Ketika sudah tiba ajal, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Karena syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi masih muda mati. Syarat mati tidak harus sakit, segar bugar, olahragawan, check up, dokter spesialis hadir dalam dirinya, mati. Maka benar kata para ulama ya mas sekalian, untuk melembutkan hati dari sifat ujub, sombong, takabur, susah taat kepada Allah. Lihat di sekitar kita, kawan kita, saudara kita banyak mati mendadak. Baru-baru ini sahabat kita Dodon, orang Kekausang, masih muda aja mas sekalian, orang soleh, ahli masjid, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tempatkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian sekitar kita menjadikan kita bermuhasabah bahwa kita pasti mati. Inilah dunia. Dunia lebih hina, lebih rendah dibandingkan seekor bangkai keledai, seekor anak kambing yang cacat telinganya tersebut. Sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam
banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat suci Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah senda gurau, lahu wa la'ib, permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun, jika kamu mengetahuinya. Islam jamaah sekalian tak pernah melarang kita mengejar dunia. Kejarlah dunia, lemburlah, kerja keraslah, tuntulah ilmu setinggi-tingginya, kejarlah dunia. Tetapi terkadang manusia jamaah sekalian ketika mengejar dunia, kelezatan dunia menjadikan lupa zuhur, lupa asar, lupa maghrib, lupa isya, lupa subuh. Ini yang dilarang dalam Islam. Islam harus kerja keras, harus banting tulang. Itu Islam mengajarkan. Tetapi kelezatan dunia, kenikmatan dunia, lupa azan berkumandang, hayya 'alas shalah, maaf ya Allah, hamba lagi meeting ya Allah, hamba lagi sibuk ya Allah. Lupa malaikat Israel memandang wajah kita. Lupa kita, tetangga kita, saudara kita mati mendadak, kecelakaan, sakit perut dan lain sebagainya. Itu muhasabah kita jemaah sekalian. Muhasabah kita. Kita pasti mati. Bahkan kata Rasulullah SAW, umur manusia 60 sampai 70, lebih dari itu. Banyak yang tewas jemaah sekalian. Inilah manusia terkadang jemaah sekalian. Tidak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Dia akan puas ketika alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melelehkan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur, tersumpal dengan tanah, terbungkus dengan kain kafan, baru akan puas di dunia. Kebahagiaan, kesuksesan bukan diukur dengan jabatan, akhi. Kalau diukur dengan jabatan, Fir'aun, Namrud paling sukses hidupnya. Ukuran kebahagiaan, kesuksesan bukan diukur dengan harta. Kalau diukur dengan harta, Korun paling hebat, paling sukses, paling berjaya hidupnya. Tapi ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang paling bahagia, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.